Terdapat kasus rasisme, Liga 1 berpotensi berhenti. Bagus Kahvi himbau pemain muda ke Liga Yunani. Timnas U20 akan dikirim ke Asian Games demi tambah pengalaman. PSSI terjebak hutang 100 miliar akibat kebijakan kepengurusan lama. Pendamping Bima Sakti asal Jerman akan datang pekan depan. Terdapat kasus rasisme, Liga 1 berpotensi berhenti. Kasus rasisme seputar laga Persija Jakarta melawan PSM Makassar lebih parah dari yang telah dilaporkan API, Liga 1 berpotensi berhenti lebih dulu. Setidaknya 3 pemain PSM Makassar yakni Yuran Fernandes, Yance Sayuri, dan Erwin Gutawa mendapat ujaran rasisme dari warganet di media sosial. Hari ini API telah berkomunikasi secara daring dengan 3 pemain PSM Makassar. Dan ketiganya berkeinginan melanjutkan prosesnya ke ranah hukum, ujar CEO API. M. Hardika lewat rilis di Instagram API. Mengingat kasus rasisme yang cukup menyita perhatian ini, Head Legal API, Janes H. Silitonga mengatakan bila kompetisi layak dihentikan terlebih dulu. Keputusan itu dinilai bakal memberikan efek jera kepada para supporter yang bertindak ceroboh. Bagus Kahvi himbau pemain muda ke Liga Yunani. Mantan striker Timnas Indonesia U16, Bagus Kahvi ungkap perbedaan Liga Belanda dan Yunani yang menurutnya tidak cocok untuk pemain muda. Saat berbincang dengan awal redaksi berita olahraga Indosport pada Senin 3 Juli 2023, Bagus Kahvi mengaku sejatinya ia memiliki peluang untuk dapat jam terbang di FC Utrecht. Kalau di Yunani persaingannya memang sulit, senioritas, dan mungkin Liga Yunani bukan liga untuk pemain muda. Nggak banyak pemain muda yang selalu muncul di tim. Ada beberapa, tetapi nggak setiap tim ada ungkap pemain yang baru berusia 21 tahun itu. Kalau di Belanda, saya bisa bilang persaingannya fair ya, yang saya suka, kalau bagus di latihan, pasti bakal main di pertandingan, imbuh Bagus Kahvi. Padahal Bagus mengaku sudah pulih dari cedera bisa beradaptasi dengan baik di Yunani. Ia tidak mengalami kendala soal bahasa, beda cuaca, makanan, dan lain-lain. Timnas U20 akan dikirim ke Asian Games demi tambah pengalaman. PSSI memutuskan untuk mengirim Timnas U20 untuk tampil di Asian Games 2022 pada 19 September sampai 7 Oktober 2023 di Cina. Berdasarkan regulasi, pemain yang berlaga di ajang Asian Games 2023 adalah Timnas U24. Namun Erik mengirimkan para pemain muda usia 20 tahun sebagai persiapan untuk menghadapi laga-laga yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN itu tidak menargetkan apapun pada Timnas U20 di ajang Asian Games 2023. Timnas U20 tersebut diberikan pengalaman bertanding untuk disiapkan menjadi Timnas U21 pada tahun depan, U22 pada tahun selanjutnya, dan seterusnya. Untuk Asian Games, kita sepakat Coach Indra Syafri akan melatih Timnas U20 dan akan memprioritaskan pemain muda supaya mereka ada jenjang peningkatan kualitas pemain dan mereka juga akan punya confidence. Kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Rabu 5 Juli 2023. Dia menuturkan PSSI tidak mematok target tinggi di Asian Games 2023. Pasalnya, Asian Games menjadi target antara dalam menatap event yang lebih bergengsi. Kita tidak menargetkan apa-apa di Asian Games. Inginnya tim muda kita disiapkan untuk persiapan ke jenjang timnas senior, ujarnya menambahkan. PSSI terjebak hutang 100 miliar akibat kebijakan kepengurusan lama. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengakui bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia tengah terjebak dalam hutang yang mencapai hampir 100 miliar rupiah akibat kebijakan pengurus sebelumnya. Akibat hutang tersebut, Arya menyatakan bahwa PSSI telah menerima ancaman dan somasi dari pihak penagih hutang untuk segera melunasi utang tersebut. Waduh, puluhan miliar, kisarannya tipis-tipis lah, hampir 100 miliar rupiah, tapi tidak sampai mencapai angka tersebut. Sedikit di bawahnya sekitar segitulah, ujar Arya kepada wartawan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli 2023. Saat ini kami sedang dalam proses mencari dana untuk memahami mengapa ada yang belum dibayar. Kami tidak hanya mencari uang untuk kegiatan, tetapi juga untuk membayar utang, tambahnya.
Arya menjelaskan bahwa utang piutang terbesar berasal dari urusan akomodasi kegiatan PSSI, termasuk biaya untuk mendatangkan pemain naturalisasi ke Indonesia yang diinisiasi oleh pengurus PSSI sebelumnya. Pendamping Bima Sakti asal Jerman akan datang pekan depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pendamping Bima Sakti di Timnas Indonesia U17 berasal dari Jerman dan akan diumumkan pekan depan. Tugas Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023 pada November hingga Desember mendatang akan mendapat bantuan dari pelatih asal Jerman yang juga akan jadi Direktur Teknik PSSI. Erick Thohir menuturkan sosok advisor asal Jerman ini juga akan mendampingi Bima Sakti saat turnamen Piala Dunia U17 2023 yang digelar 10 November sampai 2 Desember nanti. Dengan mendampingi Bima Sakti di Timnas Indonesia U17, sosok Direktur Teknik asal Jerman ini akan menjalani masa transisi selama masih di Jerman hingga nanti bertugas penuh di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan, media jangan suka mengadu-adulah. Bahwa seperti saya bicarakan Timnas U17 dipegang Coach Bima didampingi siapa. Saya bilang prioritas yang dari Jerman. Supaya waktu ada di Jerman ada transisi. Apalagi kami lawan tim-tim besar. Tutur Erick. Tapi saya meminta Coach Bima belajar dari Coach Indra Syafri yang sudah sukses. Belajar juga ke Sintayong mengenai fisik. Kalau pelatih muda harus banyak belajar. Jangan menutup mata. Seakan-akan sudah paling pintar. Kata Erick Thohir menambahkan.